Shalom, damai di hati. Ya, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya Mayu. Rekan-rekan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau kemarin rekan-rekan mengikuti channel YouTube ini, kita sudah belajar dari dua binatang kecil ya. Yang pertama adalah semut, yang kedua adalah pelanduk. Nah, kedua binatang itu sama-sama mengajarkan kita bahwa kita memang punya kelemahan, tetapi kita juga punya kekuatan di dalam Kristus. Nah, hari ini teman-teman akan menemukan satu binatang lagi. Nah, kira-kira apa? Itu masih rahasia ya rekan-rekan. Nah, buat rekan-rekan, jika dalam menyaksikan video ini mungkin ada hal-hal yang mau di-sharingkan atau pokok doa yang mau disampaikan berkaitan dengan firman Tuhan, teman-teman silakan berikan komentar ya, tulis di kolom komentar. Kami akan senang melihat apabila teman-teman mau sharing ya. Nah, kalau gitu kita langsung saja ya menyaksikan, kita dengarkan baik-baik, kita sama-sama refleksikan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Check it out. Shalom, damai di hati, sahabat terkasih teman-teman dimanapun Anda berada pada saat ini. Berjumpa lagi bersama saya Elmi Diansari di channel YouTube ini. Kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Nah, kita belajar dari binatang. Kita sudah melewati 2 sesi di dalam pelajaran kita. Nah, yang pertama kita belajar sesi 1, kita belajar dari semut. Ada 5 hal atau 5 poin yang dapat kita pelajari dari semut. Kemudian yang kedua, sesi yang kedua kita belajar dari pelanduk. Kemudian hari ini kita mau belajar sesi yang ketiga, yaitu belajar dari belalang. Ya, teman-teman, di dalam kitab Amsal, kembali kita akan merenungkan melalui kitab Amsal. Amsal pasal 30 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Sekali lagi, belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Ada beberapa kata kunci yang dapat memberikan gambaran kepada saya dan teman-teman semua di rumah apa yang dapat kita pelajari dari binatang ini, dari belalang. Nah, yang pertama, mereka tidak punya pemimpin, gitu ya. Tapi sekalipun mereka tidak punya pemimpin, mereka tidak punya raja, mereka dapat berbaris dengan teratur. Nah, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat salah satu karakter manusia yang seringkali kita jumpai di mana-mana adalah manusia seringkali sulit diatur, tapi kebanyakan mau mengatur, begitu ya. Natur manusia seperti itu, kebanyakan sulit diatur, tapi maunya mengatur. Nah, orang senang mengatur, dengan demikian seseorang tersebut merasa dia punya otoritas atau wewenang atas orang lain, kemudian sehingga dia berada di atas orang lain. Itulah yang menyebabkan banyak orang di luar sana dan kita semua terkadang terjebak di dalam ingin mengatur, gitu ya. Kalau sudah diatur sudah mulai risih, bahkan ada yang beranggapan bahwa harga dirinya terinjak-injak ketika dia diatur oleh orang lain, apalagi kalau diatur orang yang jabatannya lebih rendah atau orang yang lebih muda dari dia secara usia. Nah, teman-teman sahabat terkasih di rumah, hari ini kita belajar dari seekor binatang, yaitu belalang. Sekalipun dia tidak punya raja, tidak punya pemimpin, tapi dia bisa teratur, bisa diatur. Tidak ada yang lebih dahulu, semua berbaris dengan rapi. Kita belajar tentang keteraturan dari belalang tersebut. Kita yang punya pemimpin saja masih sering melanggar dalam berbagai peraturan karena memang manusia sulit diatur. Tetapi kenapa binatang saja yang tidak punya peraturan malah teratur? Kita yang punya raja di atas segala raja malah hidup sembarangan, tidak suka dengan aturan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dapat memberikan berkat kepada orang lain apabila hidup kita sendiri berantakan dan tidak beraturan? Nah, hari ini kita belajar dari seorang penulis kitab Amsal ini, yaitu Agur bin Yakeb. Dia mengajak kita kembali melihat orang-orang manusia yang sulit diatur ini. Mari belajar dari seekor belalang. Nah, belalang ini teman-teman yang terkasih di rumah, belalang ini kekuatannya hanya pada gigi dan taringnya. Tubuhnya tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi diri dari serangan yang lainnya, tetapi kekuatannya hanya berada pada gigi dan taringnya. Walaupun dia kecil, tapi Alkitab menyatakan bahwa dia termasuk binatang yang cekatan, binatang yang gesit. Kemudian kali ini kita belajar bahwa belalang tidak mempunyai raja, namun dia teratur. Tidak ada pemimpin, tapi teratur. Nah,
tidak ada yang memimpin satu sama lain, tapi bersama-sama mereka menciptakan sebuah kesatuan atau unity. Kemudian mereka bersama-sama membentuk suatu kesatuan sehingga terbentuk teamwork gitu ya, tim kerja yang solid, bersama-sama bekerja sehingga walaupun mereka kecil, mereka tidak ada pemimpin karena mereka punya sebuah kesatuan, mereka punya teamwork yang bagus sehingga ketika mengerjakan sesuatu mereka dapat dengan cepat. Kalau kita melihat bagaimana ketika kumpulan belalang sudah berkumpul dengan barisan yang rapi, mereka melahap pertanian gitu ya, kebun dari petani begitu cepat dedaunan dari sayur-sayuran maupun di kebun tersebut begitu cepat habis oleh karena gerakan cekatan dari belalang yang begitu teratur tersebut. Nah bayangkan kalau mereka sendiri mereka tidak mampu dengan begitu cepat menyelesaikan tugas mereka, tapi ketika mereka mulai berkumpul dengan begitu cepat, belalang dapat melahap baik pohon, daun dan tumbuh-tumbuhan di sekitar mereka. Yang hari ini kita boleh belajar dari hal tersebut. Nah, karena itu melalui perkataan Agur Bidyake ini kita diajarkan untuk menjadi manusia yang teratur, mau diatur gitu ya, tidak menjadi manusia yang pembangkang atas aturan. Nah, kalau binatang ini saja tidak ada pengaturnya, kalau binatang ini saja bisa teratur meskipun tidak ada pemimpin, masakan kita manusia yang Tuhan berikan pemimpin yang baik dengan aturan yang baik, tentunya malah kita risih dan merasa harga diri kita terinjak ketika ada peraturan dan diatur oleh orang lain. Nah teman-teman, belajar bekerja sama, belajar masuk di dalam kesatuan atau unity dan bersama-sama masuk di dalam teamwork sehingga apapun yang Anda dan saya kerjakan kita dapat menyelesaikannya dengan cepat. Nah di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, Rasul Paulus mengajak kita masing-masing demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari bersama-sama menciptakan kesatuan sehingga apapun pekerjaan dan pelayanan kita dapat mengerjakan dengan baik dan untuk kepentingan bersama. Mari menjadi manusia yang mau diatur dan tidak menjadi pembangkang miskin ya. Belajar dari belalang yang tidak punya pemimpin tapi bisa teratur. Melalui firman Tuhan ini, biarlah kiranya saudara-saudari terkasih di rumah dapat diberkati melalui firman Tuhan ini. Terima kasih telah memberikan waktu untuk dapat mendengarkan sharing firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan tadi. Thank you Kelly. Terima kasih kembali. Kita belajar dari apa teman-teman? Belalang. Dari belalang itu kita belajar tadi soal unity ya, dan teamwork. Yes. Ya betul banget ya. Jadi si belalang ini dia nggak punya pemimpin, tapi dia bisa disiplin diri sendiri gitu. Ya benar. Berarti kita nih juga harusnya begitu ya, bisa terapin disiplin. Seharusnya manusia begitu. Tapi yang kenyataannya, realitanya malah kita lebih tidak disiplin dan tidak teratur dari belalang yang kecil dan cekatan. Padahal kita sudah punya pemimpin ya. Bahkan kita ini sebenarnya bisa punya dasar untuk disiplin itu dari firman Tuhan sendiri. Iya benar sekali, dari firman Tuhan itu sendiri. Kita juga sebenarnya harus disiplin, apalagi secara rohani ya teman-teman. Nah kalau gitu kami pengen banget. Mungkin ada hal poin-poin penting yang mau disampaikan. Ya poin pentingnya singkatnya ya dari apa tadi yang saya sudah sampaikan, yaitu meskipun tidak ada yang memimpin, belajarlah memimpin diri sendiri dan belajar disiplin. Dan kemudian belajar mau menciptakan sebuah unity gitu ya, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri tapi kesatuan itu lebih utama. Kemudian masuk dalam teamwork sehingga apapun yang kita kerjakan dapat berjalan dengan baik, cepat dan hasilnya itu. Dan pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke teman-teman, sekian yang kami sampaikan hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa berikan feedback kepada kami ya. Kami akan senang mendapatkan feedback dari teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa. Yesus memberkati.